selamat datang di channel Merayu Pasar. Video kali ini saya mau ngobrol tentang pembelajaran terbaru saya di dunia AI. Bagaimana caranya ngehack atau membuat mod dari sebuah game di Android. Oke, sebelum ke sana saya lagi nyiapin sebuah video yang baru, video yang proper lah. Karena saya mikir kalau memang mau survive di dunia social media, di dunia konten kreator gitu ya, harus bikin konten atau video yang memang bagus, yang berkualitas gitu. Kalau sekarang kan ibaratnya saya cuman ngobrol cerita unek-unek di depan video seperti ini terus kemudian saya upload. Cuman sepertinya kalau kayak gitu belum tentu kena dengan demand-nya pasar gitu. Jadi makanya kemudian saya sedang nyiapin satu video yang menurut saya berkualitas lah sambil saya belajar produksi video yang bagus dari mulai riset konten, ngerjain konten, produksi, editing, dan lain sebagainya. Oke, cuma itu pasti bakal butuh waktu lama, jadi saya sambil menunggu itu produksi ya saya isi dengan video-video semacam inilah. Jadi so far saya bikin video pendek-pendek, banyak belajar dari situ. Banyak yang sadarnya gitu, bahwa kayak misal kayak gini nih, ketika saya bikin video itu, antara video satu dengan video yang lainnya, itu suara saya tuh berubah-ubah. Kayak sekarang mungkin lagi kurang tidur, lagi banyak makan, nggak beres, jadi suaranya jadi agak kurang bertenaga gitu. Gitu, tapi it's okay lah, the show must go on gitu kan. Tetap harus bikin video. Oke, lanjut ke topik. Jadi hari ini saya belajar sesuatu yang baru dengan AI gitu. Jadi saya lagi main game, dan gamenya ini susah banget gitu. Gamenya susah banget. Mungkin mirip kayak Flappy Bird dulu, dimana nih gamenya harus coba ratusan kali untuk bisa kemudian menguasai game ini dan bisa menamatkan atau menuntaskan game ini gitu. Oke. Ini namanya gamenya adalah Shattered Pixel Dungeon. Ini kalau misal yang sudah pernah tahu, ini game ini emang benar-benar susah gitu. Untuk naik dari tiap level itu butuh strategi-strategi yang emang nggak umum. Terus kemudian butuh keberuntungan juga. Nah, cuman kesini lama-lama saya kesal juga gitu, bete juga nih main game ini kok susah banget gitu. Jadi saya coba cari mod APK-nya. Saya cari dapat mod APK dari game Shattered Pixel Dungeon ini, tapi kemudian dia cuman unlimited gold aja. Jadi goldnya bisa banyak, kita bisa beli item yang banyak gitu. Tapi karena health-nya atau kesehatannya itu atau darahnya itu tetap 20, tetap terbatas, akhirnya di level-level tengah tetap mati karakter saya gitu. Akhirnya saya mikir nih gimana gitu kan, saya pengen namatin game ini gitu karena penasaran gitu. Karena dicobain berapa kali agak susah. Akhirnya saya riset dan ternyata game ini ada open source-nya, ada source code-nya, ada di GitHub gitu, di share. Makanya kemudian lewat AI saya belajar gimana caranya untuk hacking source code ini, compile hacking, mengganti source code-nya supaya kemudian karakter atau hero yang ada di game ini sesuai sama keinginan saya gitu. Jadi saya pengen naikin health-nya dari awalnya 20, darahnya naik jadi 120. Gold-nya tetap banyak, nggak apa-apa karena biar bisa nyobain banyak item gitu ya. Karena saya pengen supaya karakternya nggak terlalu cepat mati aja gitu. Biar kemudian saya masih bisa enjoy gamenya, tapi nggak jadi terlalu mudah. Karena kalau jadi terlalu mudah, hilang tuh rasa fun, rasa penasaran dari sebuah gamenya tuh hilang. Makanya kemudian saya pengen tahu gimana cara ngehack, cara mod sebuah APK atau sebuah game Android. Akhirnya saya belajar dari ChatGPT, disuruh download Android Studio. Di sini juga sama developernya udah dikasih tahu caranya untuk mengubah file-filenya. Jadi ini gamenya open source gitu ya. Nah, saya belajar dari AI itu tadi pagi sampai siang ini tuh udah bisa gitu. Terus kemudian lanjut sekarang sore ini bikin videonya. Jadi nggak terbayang gitu. Maksudnya hal kayak begini zaman dulu mungkin saya butuh 3 hari, 4 hari untuk belajar, ngoprek, error, troubleshooting, dan lain sebagainya. Mungkin zaman dulu harus
butuh waktu 3 hari sampai 5 hari karena belajar di Stack Overflow dulu, apa itu Java, apa itu Android Studio, terus kemudian cari tutorial di YouTube dan lain sebagainya. Sekarang kalau mentok tinggal tanya ChatGPT atau Gemini gitu kan, kira-kira next step-nya kayak gimana. Kalau ada error tinggal dikopas ke Gemini, tinggal di screenshot gitu kan. Jadi hal-hal yang dulu mungkin butuh waktu 3 hari, 5 hari, sekarang 2 jam, 3 jam udah selesai gitu. Jadi betapa cepatnya perkembangan teknologi. Mungkin nanti di masa depan gitu kan, robot semuanya akan melakukan tugas-tugas untuk kita. Bahkan kemarin baca dari Elon Musk bahwa di masa depan pekerjaan akan diganti oleh AI sama robot. Bill Gates juga kemarin saya baca di berita bahwa ya di masa depan orang cuma butuh kerja 2 hari aja dari seminggu gitu. Dari 7 hari cuma butuh kerja 2 hari aja. Namun di sisi yang lain ya, dengan banyaknya orang, sekarang kan ada 7 miliar orang ya, atau 8 miliar orang penghuni bumi gitu kan. Walaupun birth rate itu menurun gitu ya, tapi saya pikir dengan cepatnya kemajuan teknologi saat ini, tetap butuh pekerjaan yang banyak gitu, sehingga kemudian orang-orang mempunyai penghasilan untuk membuat hidup mereka nyaman gitu, bisa melakukan hal-hal yang pantas lah atau punya ekonomi yang cukup untuk bisa hidup gitu. Gitu sih. Jadi di satu sisi pekerjaan banyak terselesaikan, tapi di sisi yang lain juga banyak pekerjaan yang akan diambil oleh AI dan robot. Dan kita tahu para orang super kaya, mereka lebih pengen menggantikan kita dengan para robot dan AI karena lebih ekonomis gitu ya, daripada mempekerjakan manusia yang mungkin gajinya tinggi, banyak masalahnya, kadang sakit dan lain sebagainya. Jadi itu yang kemudian saya pengen ceritain sih. Jadi ini saya download ininya nih ya, apa namanya, Android Studio-nya, saya belajar gitu kan. Kebetulan memang saya ada basic di VS Code ya, saya ngoprek-ngoprek, vibe coding juga udah pernah coba gitu, jadi mungkin bisa lebih cepat gitu. Tapi saya pikir untuk yang newbie pun ya sehari 2 hari pun asal dia mau coba gitu kan, saya pikir bisa ya gitu, asal yang nggak terlalu, bukan yang terlalu gaptek banget. Kalau gaptek mungkin butuh step by step, tapi kalau kayak saya udah ada basic VS Code, ngerti coding sedikit-sedikit, ini sejam 2 jam udah langsung beres gitu. Ini saya tadi ngeliat terus nanya ChatGPT, ternyata harus diedit di bagian hero.java, terus kemudian ngedit goldnya. Ini hero.java nih awalnya strength-nya atau darahnya 20, saya ubah jadi 120 biar nggak terlalu cepat mati. Terus goldnya juga kalau misal sekali pick up akan jadi 99.000 nih gitu, saya ubah jadi 99.000. Jadi kemudian dapat banyak gold, bisa beli banyak item gitu. Gitu, jadi cepet banget belajar menggunakan OpenAI. Oke, saya pikir gitu, udah terlalu panjang. Intinya AI itu sangat membantu banget di keseharian, terutama di pekerjaan saya gitu. Saya ngerjain digital marketing juga sekarang ya mungkin pekerjaan yang butuh 3 jam sekarang bisa dikerjain cuma 1 jam aja gitu, dan lain sebagainya. Jadi cepet lah, sangat membantu banget. Thank you.